Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Julianti dari Prodi Administrasi Pendidikan kelas 3B dengan NIM 0142S1A 020066. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen perkantoran, langsung saja selamat menyaksikan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja atau pegawai tidak mengalami cedera. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 2 tercantum tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun yang termasuk ke dalam kecelakaan kerja adalah sebagai berikut. 1. Kecelakaan akibat langsung dari pekerjaan. Yang kedua, kecelakaan pada perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Dan yang ketiga, penyakit akibat kerja. Selanjutnya, untuk mengurangi biaya akibat banyaknya kecelakaan dan sakitnya pegawai, perlu dipikirkan untuk mencegah kecelakaan dan pegawai yang sakit. Untuk itu, tindakan kantor untuk mencegah kecelakaan harus meliputi hal sebagai berikut. Poin pertama, pengendalian teknis seperti mengatur sistem ventilasi, penerangan, perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. Poin kedua, penyempurnaan anggaran ekonomi. Poin ketiga, pengawasan atas kebiasaan kerja. Poin keempat, peningkatan mekanisme yang tepat guna. Dan poin kelima, pembentukan panitia keselamatan dan kesehatan. Timbulnya kesadaran dari setiap komponen organisasi untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting. Pokok-pokok peningkatan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja di kalangan pegawai antara lain: memberi pengertian yang sebaik-baiknya kepada petugas mengenai cara bagaimana mereka harus bekerja dengan benar, tepat, cepat, dan selamat, memberikan contoh kerja yang benar dan mudah ditiru, memberikan teladan kerja dengan mengadakan percobaan yang harus dilakukan, mengerti, memahami, dan melaksanakan sesuai dengan cara yang telah diberikan, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa keselamatan dan kesehatan kerja? Lingkungan kerja yang baik yang bisa menjaga kesehatan karyawan akan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan sehingga produktivitas dan loyalitas mereka bisa meningkat. Tempat kerja yang aman dan jauh dari risiko kecelakaan pun menjamin kelangsungan bisnis. Adapun aturan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Di Indonesia, aturan keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana sistem tersebut harus diterapkan pada perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 karyawan atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Sistem manajemen ini tidak hanya mengatur karyawan perusahaan, tapi juga kepada semua pihak yang terkait. Lalu, peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja harus diikuti oleh semua bagian dari perusahaan, baik karyawan maupun pengusaha. Lebih jauh lagi, aturan tersebut juga melindungi semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan seperti pelanggan, pengunjung, dan bahkan orang yang lewat misalnya. Walaupun mencakup banyak pihak, dalam prakteknya, tanggung jawab pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ada di bawah tanggung jawab perusahaan. Perusahaan atau pemberi kerja memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di tempat kerja karyawan.
sejauh hal itu dapat diimplementasikan. Attitude dari manajer terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dalam implementasinya di perusahaan. Penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Kondisi kerja yang tidak aman bisa diakibatkan karena beberapa hal, yaitu 1. Peralatan yang tidak dijaga dengan baik. 2. Peralatan yang rusak. 3. Prosedur yang berbahaya dalam penggunaan peralatan atau mesin. 4. Penyimpanan yang tidak aman. 5. Pencahayaan yang kurang baik. 6. Ruangan kerja yang padat. 7. Suhu yang terlalu panas. Dan yang ke-8, ventilasi. Tempat kerja harus memiliki ventilasi yang memadai. Tindakan pencegahan kecelakaan kerja dengan menetapkan Triple E program. Yang pertama, teknik atau engineering. Yang kedua, perlu diberikan pendidikan kepada para pekerja untuk menanamkan kebiasaan bekerja dengan cara guna mencapai pendidikan atau education, safety sebisa mungkin. Dan yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu tindakan pelaksanaan akhir untuk memberikan jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan telah dijalankan. Sistem manajemen ini tidak hanya mengatur karyawan perusahaan, tapi juga kepada semua pihak yang terkait. Lingkungan kerja yang baik yang bisa menjaga kesehatan karyawan akan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan, sehingga produktivitas dan loyalitas mereka bisa meningkat. Tempat kerja yang aman dan jauh dari risiko kecelakaan juga menjamin kelangsungan bisnis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.